Perkenalkan, nama saya Paristini Ramawati Pakpan SPD. Saya peserta PPG Darjat 2 tahun 2023. Unit kerja SD Negeri 157023 PA Raja 2. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Merasa bangga kita sudah jumpa kembali untuk pembelajaran kita yang berikutnya. Sebelum kita belajar, kita membuka suatu pembelajaran, yaitu menjadikan gagasan perasaan puisi. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, ya kan? Oke. Ini dipimpin dulu dari ketua kita, Rehan Saka. Belajar Pancasila 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berroyong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semua tangan ke atas 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang, duduk yang rapi, siap berdoa. Pembelajaran kita yaitu mulai menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi, ya, yaitu dalam bentuk teks puisi tulis dan lisan. Bagaimana cara kita memberikan gagasan, perasaan kita, dan pendapat kita dalam bentuk teks? Dalam bentuk teks. Ya. Pertama, Ibu mengatakan di sini pengertian dari puisi. Ya, pengertian dari puisi. Dikatakan puisi. Pengertian puisi. Ya, puisi merupakan salah satu jenis karya. Sastra dengan kata dan bahasa indah, ya, bahasa yang indah. Nah, ini puisi ini dikatakan karya, yaitu ya, karya sastra, ya. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra dengan kata dan bahasa yang indah, ya, dengan bahasa
ibu, ya kan? Ah, kalau kita sama ibu kita itu kasar atau lembut? Lembut, ya kan? Gak mungkin kita membentak ibu kita, kan? Ah, mimik wajah kita dengan cara yang lembut. Gak mungkin kita katakan, misalnya dia mengatakan ibu, harusnya ibu, begitu kan? Ah, gak mungkin kita marah mengatakan ibu. Ah, itu sudah berdosa. Karena ibu adalah Tuhan yang kita tengok, ya kan? Nah, begitu juga dengan misalnya ada puisi kita mengenal ayah. Sosok ayah adalah memberikan kita kasih sayang yang baik, kan? Ya kan? Tapi menurut ayahnya yang bagaimana? Ada ayah yang keras. Ada nggak ayah yang keras? Ada. Walaupun ayah kita keras, tapi kalau kita membuat puisi itu harus berwajahkan yang baik. Maka dikatakan. Nah, kita lihat dulu diksi, imaji, gaya bahasa ini. Nah, kita bahasa Indonesia, kan? Pelajaran bahasa Indonesia. Gaya bahasa itu nggak mungkin kita buat bahasa Batak, ya kan? Nggak mungkin, kan? Mungkin nggak? Nah, tetapi kita pakai bahasa Indonesia dengan bahasa yang indah, bahasa yang sempurna. Maka dikatakan EYD, kan? Apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan. Kalau kita menulis puisi harus dengan tulisan yang disempurnakan. Ya, banyak puisi-puisi yang terdapat karya sastra yaitu Arif Anwar. Arif Anwar, kan? Nah, di sini mengatakan diksi merupakan pengolahan atau pemilihan kata yang digunakan sehingga puisi memiliki nilai estetika yang tinggi. Ya, katakan tadi di sini diksi merupakan pengolahan atau pemilihan kata. Diksi, pemilihan kata. Contohnya kata tadi yang ibu bilang tadi puisi mengenai ibu. Ibu, 9 bulan engkau mengandung diriku. Susah senangnya engkau menolong, menjagaku sehingga aku sampai dewasa, sehingga aku sampai menuju juga sepertimu, ibu. Nah, pengolahan kata-katanya di aku. Mimik wajahnya. Ibu. Begitu, kan? Dia menangis. Dia mengingat, kita mengingat kandungan seorang ibu selama 9 bulan. Itu mengungkapkan perasaan. Dengan kata-kata perasaan kita bisa munculkan itu puisi. Contohnya bisa juga guruku. Guru yang mendidik aku mulai aku kecil sehingga aku sampai di jenjang tinggi, sehingga aku dapat bekerja. Itu semua karena guruku, katakan, ya kan? Nah, diksinya sudah diatur. Ini bukan pengolahan atau pemilihan kata-kata yang baik, pemilihan kata-kata yang sempurna, pemilihan kata-kata yang dari isi hatimu. Menggerakkan dari isi hatimu, engkau sanggup untuk mengolah, mengungkapkan perasaanmu. Apa perasaanmu itu? Mengatakan hasil dari keluh kesahmu. Maka terungkaplah puisi itu. Sama itu kita kalau berbicara sama orang tua kita. Kita ambil, kita simpulkan. Bagaimana membuat puisi? Kita ambil, kita simpulkan. Kata-katanya bagaimana? Atau ada juga sahabatku, katakan, teman karibku. Banyak judul-judul yang bagus. Nah, semuanya itu tertera karena seorang temannya yang berbuat yang baik, ya. Nah, ini juga bagaimana? Ya, apa saja dalam puisi itu, struktur puisi
beberapa puisi. Itulah teks. Karena sudah tercantum dia beberapa bait. Maka dikatakan teks puisi. Teks puisi merupakan karya sastra yang bersifat imajinatif. Tahu imajinatif? Ya? Imajinatif dari pikiran kita sudah tercantum apa yang kita ungkapkan, apa yang kita lakukan. Imajinatif dengan melalui pikiran, perasaan yang dikeluarkan melalui kata-kata untuk membangun komunikasi dengan apa ini? Audiensinya. Nah, ini kan aku bilang dikatakan tadi teks puisi itu harus dari pikiran. Kalau orang sudah gila, bisa nggak dia berpikir membuat puisi? Tadi katanya gitu kan? Ya, Bu. Tapi kalau kita yang waras ini sudah bisa kita membuat teks puisi kita dari pikiran, perasaan kita ungkapkan dari mulut kita, maka kita tulis. Setelah kita tulis, kita bacakan, kita resapi, ya, kita resapi. Contoh puisi yang kuat, ya, contoh puisi yaitu melati putih berseri. Tentu saya buatlah karya saya kan, karya Palestini, Ramawati, Fakfahat. Ibu siapa tuh? Bukan berapa? 5. Nah, saya bacakan, lihat saya bacakan. Dari sudut pandang halaman, tumbuh besar bunga melati idaman. Bunga berwarna putih bersih terpelihara. Akar tumbuh kokoh dan menopang. Daun hijau tertata di batang muda, berjajar-jajar di tanah seni. Kalau di tanah kita mau ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Nah, itulah prakteknya. Apabila perasaan kita, ungkapan kita melakukan gerakan itu, maka tercantumlah ke bawah. Tanah ke bawah. Kalian katakan Tuhan yang menciptakan tanaman, manusia, itu Tuhan yang memberikan. Kita tuliskan kan? Ya kan? Kalian katakan teman-teman saya, orang yang baik. Kau, tunjukkan siapa temanmu. Sudah? Maka di sini dikatakan teks puisi ini merupakan karya sastra yang bersifat imajinatif dengan melalui pikiran dan perasaan yang dikeluarkan melalui kata-kata untuk membangun komunikasi dengan audiensinya. Ya, itulah kita katakan dengan audiensinya. Apalagi yang banyak? Apalagi? Ada yang lain ya kan? Iya kan? Nah, apa Anda cari tentang teks puisi kedua? Ciri-ciri atau karakteristik? Kita ambil ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ya, apa ciri-cirinya? Ambil ciri-cirinya. Ciri-cirinya? Ya, apa ciri-cirinya? Secara umum ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. Penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. Nah, contohnya begini. Bait-bait katanya kan. Tadi kan dikatakan ibu. Ya. Ibu. Ini dikatakan ibu. Engkau mengandung selama 9 bulan. Engkau menjagaku dan engkau selalu tetap di dekatmu, di dekapanmu.
Majas. Kalau Majas ironi dia yang tak pernah dia lakukan maju ke apa? Ke puisi. Ini dilakukan nggak ini? Hah? Ibu, engkau mengajar selama 9 bulan. Ini yang pernah nggak? Sekarang ibu mengandung nggak dia 9 bulan? Berarti pernah kan? Pernah kan? Iya. Kalau yang tidak pernah, contohnya dia orang gila. Ya? Orang gila. Orang gila. Aku manajer perusahaan yang terbesar di Indonesia. Mana sih ini ya kan? Ya gila dia tapi manajer. Gak mungkin. Mungkin gak? Mungkin gak? Tidak. Tetapi kalau dikatakan pengusaha muda, saya pengusaha muda yang terkenal di Indonesia. Saya punya banyak perusahaan ada di kota-kota lain, di Surabaya, di Yogyakarta, di Semarang, di Amerika Serikat. Perusahaan saya ada. Itu benar atau enggak? Benar. Kenapa? Karena dia seorang pengusaha. Nah, di sini dikatakan tadi penulis itu terdiri dari baik dalamnya berisi baris-baris. Inilah baris-baris yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ya kan? Ah, terus banyak menggunakan gaya bahasa Majas yang bermakna kiasan. Kiasan. Kiasan ecek. Coba-coba. Ya, tak benar. Tapi terkait oleh persajakan terima dan irama. Terima itu kemarin apa? Artinya terima. Hah? Apa kemarin terima? Terima kemarin kan yang baris pertama dan kedua adalah apa? Pertama dan kedua apa? Nah, baris ketiga dan keempat apa itu? Isi. Yang ini dia kedua sampiran. Ya sampiran. Yang kedua isi. Jangan lupa itu. Nah, kata-kata tadi pekerjaan puisi merupakan salah satu jenis karya dengan kata dan bahasa yang indah. Tak mungkin bahasa-bahasa kota kok kan? Ya kan? Tak mungkin bahasa-bahasa kota kan? Nah, ibu akan memberikan contoh nanti bagaimana seorang siswa menampilkan visinya. Ya? Nanti ibu suruh kau membuat visi satu-satu. Nanti saya suruh tampilkan ke depan. Sekarang sudah diterangkan bagaimana ciri-cirinya, bagaimana itu pengertiannya, bagaimana itu cara menjadikan gagasan perasaan dalam bentuk puisi. Bagaimana gagasanmu, bagaimana perasaanmu. Tadi ibu katakan kalau kita menyampaikan puisi dengan perasaan ya, maka terjadilah ciptaan puisi. Maka terjadilah kata demi kata, baik demi baik, baris demi baris. Kita terungkapkan itu bagaimana cara berpuisi. Dengan perasaan. Power suaranya gembira menunjukkan. Cita-cita, tegas dia kan? Oke, itu tadi teman-temanmu dari daerah lain menampilkan cara bentuk puisi. Bagaimana cara perasaannya, cara perasaan, pendapatnya, gagasannya, bagaimana mereka mengungkapkan dengan perasaan kan? Mengungkapkan dengan perasaan kayak gitu. Seperti
hanya satu bait. Kalau pantun berbalas ada 2 bait. Tetapi kalau puisi dia bisa 2 sampai 3 bait. Ya, 2 bisa sampai 3 bait. Ini 1 bait, 2 bait, 3 bait. Ah, di sini ada contohnya Ibu buat di sini puisi, ya kan? Ada berapa bait? Ada 3 bait sini ya. Ada 3 bait. Ada 4 bait. Tapi paling sedikit antara 1 sampai 3. Oke, ya kan? Sudah tidak? Oke, ada yang lain? Ada lagi yang lain? Jadi sekarang Ibu kasih tugas membuat puisi masing-masing. Oke, kerjakan. Saya kasih. Oh, yang harus dengan rapi, harus dengan ungkapan perasaanmu, harus dengan gaya dan perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi. Sekarang saya buat contoh dulu puisi tadi yang ditampilkan oleh teman kita Naomi. Ayah tak menghalangi langkah tegarmu demi kamu semua. Kau memohon pada Tuhan berkah keselamatan untuk ayah, memberi rahmat dan kekuatan. Ada tertulis kan? Ada tulis kan? Nah, kumpulkan tugasnya ke depan. Puisi yang kalian tulis. Sebagian tadi sudah Ibu kasih lisannya untuk membacakan, sebagiannya itu dikumpul ke depan. Ayo kita kumpul di sini. Selesai? Oke, sudah semua menulis puisi kan? Nah, anak-anak sayang, saya beri pendapat kembali sama anak-anak saya. Apa saja yang sudah kamu ketahui? Mengenai apa? Ya, berdiri. Mengenai bacaan puisi, suara puisi, Dengan apa? dengan Dengan apa? Dengan materi pembelajaran kita dengan apa? dengan perasaan, Dengan perasaan. Mimik ekspresi wajah. Wah, mimik ekspresi wajah dari mana? Bermain kek? Main bola kek? Puisi kek? Apa? Puisi. Karena pelajaran kita kan sekarang apa? puisi, Kita lagi mengenai? Iya, mengenai pengertian puisi. Nah, pengertian puisi apa lah? Pengertian puisi? Puisi merupakan puisi merupakan salah satu apa? puisi merupakan salah satu jenis karya sastra, daya kata dan bahasa yang indah. Ya, puisi merupakan karya sastra, yaitu dalam jenis karya sastra, yaitu dengan kata dan bahasa yang indah. Karya sastra dengan bahasa yang indah, bukan bahasa yang sesuka-sukanya kan? Ya kan? Tadi Ibu mengatakan puisi merupakan salah satu jenis karya sastra, ya, dengan bahasa yang indah, ya, dengan kata dan bahasa yang indah. Nah, sudah semua tadi kesimpulannya tadi, anak-anak kami sudah ingat apa yang Ibu ajarkan, apa yang Ibu terangkan. Ibu mengucapkan terima kasih buat anak-anak. Sekarang kita bisa tutup bukunya.
kita? Kita bernyanyi dulu ya.